Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Yang semangatnya kurang baik atau sedang drop, semoga bisa kembali semangat. Oke, kali ini Ki Bledek masih dalam pembahasan tentang wuku, yaitu wuku yang ke-28, yaitu wuku Kulawu. Wuku itu jumlahnya ada 30. Kali ini yang ke-28 yang akan Ki Bledek bahas. Namun sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan. Oke? Insya Allah komen-komen kalian atau pertanyaan-pertanyaan kalian akan Ki Bledek jawab. Oke? Ya, wuku Kulawu. Wuku Kulawu adalah wuku yang nomor 28. Urutan nomor ke-28. Semua wuku itu rotasinya ada 7, yaitu 7 hari, dimulai dari hari Minggu dan diakhiri di hari Sabtu. Wuku Kulawu itu dimulainya dari Minggu Legi sampai dengan Sabtu Pahing. Jadi antara Minggu Legi sampai Sabtu Pahing itu memang tidak hanya di wuku Kulawu saja, ada di beberapa wuku lainnya. Itu berdasarkan nanti kalau perhitungan wuku yang dihitung adalah ya tanggal, bulan, tahun, hari. Jadi hari lahir, pasaran lahir, terus tanggal, terus bulan, terus tahun, semuanya dihitung. Kalau weton itu hanya dihitung hari sama pasaran. Untuk apa sih perbedaannya perhitungan wuku sama di weton? Kalau di perbedaannya hanya di mungkin wuku lebih komplit dibanding weton hitung-hitungannya. Kalau wuku juga membahas tentang cocok tidak cocoknya seseorang dengan senjata pusaka. Namun di sini Ki Bledek hanya membahas tentang perwatakan dan perlambangnya saja ya. Jadi ini tetap nanti ada kaitannya dengan weton, yaitu weton juga membahas tentang wataknya orang ini bagaimana, terus perjalanan rezekinya bagaimana. Kalau weton kan semacam itu. Dan weton juga ada pembahasan tentang berpasangan. Oke. Wuku Kulawu. Wuku Kulawu itu memiliki perwatakan, itu orangnya sangat bisa mengambil hati orang lain. Jadi wuku Kulawu ini pintar mengambil orang lain, mengambil rasa senang orang lain. Jadi hati orang lain bisa dibuat senang oleh orang-orang wuku Kulawu ini. Karena orang wuku Kulawu ini dia memiliki penampilan yang sangat menarik di dalam pergaulannya. Jadi dia dengan mudah bisa membuat orang lain senang karena dari penampilannya yang sudah menarik, lalu cara bicaranya juga bagus, baik. Maka orang-orang wuku Kulawu ini memiliki sesuatu yang membuat orang sangat menarik lah. Jadi mudah untuk mengambil hati seseorang. Untuk wuku Kulawu ini juga ada sisi positifnya. Sisi positifnya dia memang katanya pemboros, tapi boros di sini dia kadang borosnya suka mentraktir orang lain. Jadi dia suka mentraktir orang lain, tapi di sini juga masuk hitungan boros karena traktirnya kadang tidak kira-kira. Itu yang membuat ini boros. Dan untuk laki-laki dari wuku Kulawu ini biasanya seneng poligami. Ini menurut catatan ya, menurut ilmu Titan ya, bukan Ki Bledek langsung nambah-nambahin. Jadi wuku Kulawu, anak laki yang wuku Kulawu itu memang lebih suka
ya bisa cenderungnya bisa ke arah poligami. Karena apa? Karena dia bisa mengambil hati orang lain, penampilannya menarik, dia suka traktir. Nah ini udah apa namanya, udah semacam rambu-rambu. Kalau laki-laki pasti banyak cewek yang kecantol, dan godaannya berarti di perempuan. Kalau laki-laki ya di sini yang dibahas yang laki-laki. Kalau kuku kelawu itu sukanya poligami. Kalau berpacaran berarti punya pacarnya banyak. Cuman ini ilmu kita, nanti faktor bumi, faktor manusianya itu juga nanti bisa mempengaruhi. Nanti wetonnya bagaimana juga bisa mempengaruhi. Tidak semuanya langsung kuku kelawu ini yang laki-laki suka berpoligami. Tidak, ini hanya titenan. Kemungkinan prediksi lah. Untuk kuku kelawu juga ada namanya perlambang. Lambangnya kuku kelawu di sini tercatat ada 5 lambangnya. Jadi pohon, burung, gedung, air, terus senjata. Yang pertama pohonnya pohon tal. Pohon tal ini bisa dimaknai atau ditafsirkan orang-orang kuku kelawu ini panjang umurnya, terus berjiwa teguh, dan keberuntungannya sangat besar. Jadi untuk orang-orang kuku kelawu ini kemungkinan dia panjang umur, terus keberuntungannya besar, itu dilambangkan dengan pohon tal. Yang kedua, burungnya burung nuri. Burung nuri ini dimaknai atau bisa ditafsirkan orangnya itu pemboros, terus ya ke arah situlah pemboros. Tadi hampir sama ya, sama yang tadi perwatakannya. Dia itu boros, senang traktir orang, senang traktir teman-temannya, apalagi senang traktir teman-teman. Kalau yang laki-laki itu senang traktir teman-teman cewek yang baru dikenal, itu boros. Jadi kelemahan dari kuku kelawu untuk yang laki-laki itu biasanya di perempuan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, gedungnya itu di depan. Gedungnya di depan ini bisa dimaknai atau ditafsirkan dia senang pamer kekayaan. Jadi untuk kuku kelawu itu gedungnya di depan itu bisa ditafsirkan dia suka pamer di depan. Jadi suka pamer kekayaannya lah. Dia suka pamer kekayaannya, cuman ya kesannya dermawan. Dia juga suka memberi ya, seolah-olah itu dermawan atau traktir dan sebagainya. Cuman dibalik hal tersebut itu ada maunya. Jadi seumpamanya ya ini kibletek kembali lagi yang ke manulah, yang laki-laki yang suka poligami itu dia suka traktir cewek yang baru dikenal dan sebagainya, itu tetap ada maunya, yaitu dia ingin dekat dengan cewek tersebut, mengambil hatinya, lalu dipacari atau semacamnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, duduk di atas kolam air tepi sungai. Itu bisa diartikan kuku kelawu ini berjiwa santai. Jadi dia tidak galak, jiwanya itu santai, dia tidak galak, memerintah bawahan dan sebagainya juga tidak kasar, nyantai lah. Itu kalian tahu hidup nyantai bagaimana. Orang yang santai itu tidak bakal galak, tidak bisa menjadi orang galak karena hidupnya santai. Nah di sini juga orang-orang yang hidup santai itu juga kadang bisa menarik orang lain untuk mendekatinya, karena memang santai biasanya itu energi positifnya besar. Orang-orang yang nyantai karena auranya itu sangat menyenangkan. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 itu membelakangi senjata tajam. Membelakangi senjata tajam ini bisa dimaknai kadang orang ini
sesal kemudian. Jadi dia akan menyesal di belakang karena cara berpikirnya agak lambat. Ini bisa dihubungkan dengan sifat borosnya. Kadang saat dia membelanjakan atau ada pokoknya pemborosannya itu, meskipun itu ada maunya, ada tujuannya, namun kadang dia menyesal di belakangnya. Ya mungkin bisa dimaknai juga cara berpikir untuk ke arah situ lambat, karena nanti dia akan menyesal kalau hartanya sudah habis. Itu yang dimaknai. Jadi untuk kesimpulan dari wuku kulawu ini bisa disimpulkan kalau orang-orang wuku kulawu ini adalah orang yang secara garis besar itu sangat menarik. Orang wuku kulawu itu sangat menarik, terus dia pandai mengambil hati orang lain, terus dia terkesan hidupnya memang cenderung ke santai, dia tidak galak, dia cuman kelemahannya di boros. Cuman untuk mentraktir itu memang ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau sisi positifnya ya sebetulnya tidak masalah, mentraktir orang lain itu malah bagus ya. Suka mentraktir temannya, suka mentraktir sahabatnya itu bagus sih. Cuman kalau terlalu boros, terlalu over itu juga tidak baik. Makanya tadi ada perlambang membelakangi senjata itu ya nanti menyesal kemudian kalau orang baru kenal ditraktir, meskipun kalau yang laki-laki itu ada maunya untuk PDKT dan semacamnya, cuman itu nanti akhirnya menyesal. Ya secara garis besar wuku kulawu memang orangnya itu sangat menyenangkan. Jadi secara garis besar ya menarik lah, menyenangkan, mengambil hati orang lain. Bisa ya tadi itu hanya sisi negatifnya boros saja. Oke, mungkin penjelasan singkat ini bisa dipahami, karena di sini Kibedek juga tidak mengedit ya. Jadi dari awal sampai akhir ya udah langsung Kibedek bicara aja di sini. Mungkin kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau mungkin ada yang komen, insya Allah nanti Kibedek bisa menjawabnya. Memang tidak langsung saat itu dijawab, mungkin nanti waktu pas Kibedek membuka terus lihat ada komentar, nanti bisa Kibedek jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Salam.